analisis gravimetri adalah suatu metode analisis kuantitatif dalam penetapan suatu zat kimia berdasarkan beratnya. Prinsip dari analisis gravimetri ini yaitu unsur atau senyawa diendapkan dengan suatu reaksi pengendap. Beberapa macam jenis metode dalam analisis gravimetri yaitu ada metode penguapan, pengendapan, dan elektrolisis. Selanjutnya yaitu ada jenis metode dalam analisis gravimetri. Yang pertama yaitu ada metode penguapan. Nah, metode penguapan ini adalah sampel yang akan dianalisa direaksikan dengan pereaksi sehingga dihasilkan suatu gas yang dapat dipanaskan sehingga memecah zat dan menghasilkan gas. Penimbangan gas yang keluar dapat secara langsung atau diserap oleh suatu pereaksi terlebih dahulu, atau secara tidak langsung yaitu penimbangan analit sebelum dan sesudah reaksi. Metode gravimetri penguapan ini terkadang disebut juga dengan metode evolusi. Pada metode penguapan ini, komponen-komponen yang tidak diinginkan dapat dieliminasi atau dihilangkan sebagai uap. Jika uap tersebut diperlukan, maka dapat dibiarkan hilang begitu saja dalam udara dan zat yang tertinggal ditentukan beratnya. Sebaliknya, apabila uap tersebut diperlukan, maka uap tersebut akan dialirkan ke dalam zat penyerap yang sebelumnya ditentukan bobotnya. Contoh aplikasi metode penguapan ini adalah dalam penentuan kadar air atau hidrat dalam suatu senyawa dan atau kadar air dalam suatu sampel. Yang kedua yaitu metode pengendapan, di mana metode ini merupakan salah satu jenis pada analisis gravimetri yang terdiri dari tahapan pembentukan, isolasi, dan penentuan massa endapan. Prosedur ini biasanya diterapkan pada senyawa ionik. Sebagai contoh, suatu sampel dilarutkan dalam air sehingga bereaksi dengan zat lain, sehingga membentuk endapan. Nah, endapan yang terbentuk kemudian disaring, dikeringkan, kemudian ditimbang dari massa dan rumus kimia endapan tersebut. Maka dapat dihitung massa komponen dari sampel awal. Dari massa komponen sampel awal, maka dapat ditentukan persen kompensasi massa komponen dalam senyawa awal. Nah, contohnya itu adalah kalsium. Kalsium itu yang dapat ditetapkan secara gravimetri dengan cara pengendapan sebagai oksalat dan pemanggangan oksalat tersebut akan menjadi kalsium oksida. Yang ketiga yaitu metode elektrogravimetri. Nah, ini merupakan metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan logam ke elektroda menggunakan bantuan arus listrik yang memungkinkan konsentrasi logam tertentu dalam larutan dapat ditentukan. Tahapan analisis gravimetri. Nah, tahapan dari analisis gravimetri ini yang pertama adalah pelarutan sampel. Nah, pelarutan sampel ini biasanya digunakan pada sampel-sampel yang berupa zat padat dan sebelum dianalisis gravimetri dia akan dilarutkan dulu dengan suatu pelarut. Contohnya HCl, H2SO4, dan HNO3 yang digunakan untuk melarutkan suatu sampel logam. Yang kedua yaitu ada pengendapan analit. Nah, pengendapan analit ini dilakukan dengan cara menambahkan reaksi pengendapan yang ditambahkan perlahan sambil diaduk untuk mengencerkan pelarut yang digunakan. Yang selanjutnya itu ada pencucian endapan. Nah, tujuan dari pencucian endapan ini adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang terserap ke permukaan endapan atau yang terbawa secara mekanis. Yang selanjutnya itu adalah penyaringan. Nah, penyaringan ini dilakukan dengan cara memisahkan endapan dari cairan pencuci dan larutan induk. Nah, dilakukannya dengan cara sentrifugasi dengan menggunakan kertas haring dan cawan lebur. Terus yang selanjutnya itu ada pengeringan dan penimbangan. Nah, pengeringan dan penimbangan ini dilakukan hingga sampel tersebut mencapai bobot yang tetap. Jurnal ini digunakan metode gravimetri yaitu metode pengendapan, di mana dalam proses pengendapan kandungan saponin dalam daun ekstrak akar kuning ini diendapkan dari larutannya dalam bentuk senyawa yang sukar larut, sehingga dalam penyaringan, pencucian, dan penimbangan tidak ada senyawa yang hilang.
Dalam perlakuan yang pertama, dihasilkan kadar saponin sebesar 4,79%. Dalam perlakuan yang kedua, didapatkan hasil kadar saponin sebesar 4,51%. Dan pada perlakuan yang ketiga, didapatkan kadar saponin 4,22% dengan rata-rata 4,51%.